Hai semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini aku mau kembali kasih tentang cara mengatur keuangan lagi. Dan kali ini aku bakal kasih tahu gimana cara-caranya untuk bisa ngatur keuangan setiap bulan. Dan kali ini aku bakal kasih tahu 5 metode apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengelola uang kita. So, tonton videonya sampai habis ya. Di sini untuk metode yang pertama itu ada metode 50 30 20. Metode ini adalah metode yang paling sering aku gunakan ketika aku ngebuat budgeting, entah itu budgeting untuk diriku atau aku kadang ngebuatin budgeting dari yang komen di kolom komentar YouTube aku. Metode 50 30 20 ini artinya itu 50%, 30% dan 20%. Jadi hitungannya seperti ini, yaitu 50% bisa digunakan untuk kewajiban, lalu 30% digunakan untuk kebutuhan, dan 20% digunakan untuk saving atau investasi. Persentase ini adalah persentase yang harusnya baku, tapi dengan catatan boleh lebih atau kurang. Untuk yang pertama, kalau untuk saving itu persentasenya boleh lebih dari persentase 20% ini. Tetapi kalau untuk kebutuhan dan kewajiban itu persentasenya boleh kurang dari yang sudah ditentukan, tapi jangan sampai lebih. Karena kalau memang kebutuhan atau kewajiban lebih 50% itu akan membuat keuangan kalian jadi berantakan. Lalu untuk metode yang kedua yaitu adalah metode amplop. Metode amplop ini metode yang biasa juga aku gunakan dalam aku buat budgeting keuangan bulanan aku. Kalau kalian perhatiin pasti kan ada amplop masing-masing itu ya untuk pengeluaran aku. Nah, ini disamakan dengan metode amplop. Metode amplop ini artinya adalah membagi semua kebutuhan kita itu di dalam masing-masing amplop. Jadi misalkan sebelum gajian kalian buat list apa aja kebutuhan yang bakal kalian keluarkan di bulan itu, dan kalian siapkan masing-masing amplop untuk masing-masing list kebutuhan kalian itu. Jadi boleh terdiri dari beberapa kategori. Contohnya misalkan untuk bayar listrik, bayar rumah, bayar air, pulsa, transport, saving, makan, pokoknya apapun kebutuhan kalian pisahkan di amplop-amplop itu. Jadi kalau untuk metode amplop ini tidak menggunakan persentase, tapi menggunakan list pengeluaran kalian bulanan apa aja, dengan catatan tidak melebihi dari gaji kalian, dan juga utamakan ada uang saving ya. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu adalah metode kakek ibu. Metode kakek ibu ini adalah metode pengaturan keuangan ala orang Jepang. Jadi metode ini kita adopsi dari gaya cara orang Jepang dalam mengatur keuangan. Nah, kita terapkanlah di Indonesia karena lumayan populer juga nih metode ini di Indonesia. Metode kakebo ini adalah metode yang mencatat segala pemasukan yang kita miliki, mulai dari pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, usaha sampingan, apapun pemasukan yang kita miliki, itu semua kita catat. Selain mencatat pemasukan, metode kakek ibu juga mencatat pengeluaran. Jadi apapun yang akan kita beli, apapun kebutuhan kita setiap bulannya, itu juga kita list sebelum kita menerima gaji. Selain mencatat pemasukan dan pengeluaran, di metode kakebo juga kita mencatat berapa jumlah uang yang akan kita tabung. Jadi 3 hal itu adalah hal-hal yang kita catat di dalam metode kakebo sebelum kita menerima uang. Tapi ketika kita mencatat ketiga hal itu, kita harus juga sembari memikirkan beberapa hal. Yang hal pertama yaitu kita harus pikirkan berapa uang yang kita miliki. Lalu yang kedua, berapa jumlah uang yang akan kita tabung. Lalu yang ketiga itu berapa jumlah uang sebenarnya yang boleh kita belanjakan. Nah, ini berkaitan dengan need dan want. Jadi need dan want itu adalah dua hal yang berbeda sekali. Lalu poin yang terakhir yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki keuangan kita setiap bulan. Karena
kita itu selalu harusnya punya kebebasan finansial setiap bulannya. Finansial kita harus mengarah lebih baik, karena tujuan kita membuat budgeting ini kan agar kita bisa memperoleh finansial yang lebih baik. Jadi setiap kita membuat budgeting keuangan, kita harus juga pikirin bagaimana cara kita supaya kita bisa perbaiki keuangan kita setiap bulan. Hal apa yang harus ditinggalkan, hal apa yang harus dihemat, hal apa yang bisa dipakai untuk menambah tabungan kita. Pokoknya poin 4 hal itu yang utama harus difikirkan di dalam menggunakan metode Kakeibo dalam pengaturan keuangan kalian. Selanjutnya untuk metode mengatur uang yang keempat, yaitu dengan metode langsung dibagi dua. Nah, di sini metode bagi dua ini artinya adalah ketika kalian nerima gaji full 100% langsung dibagi 50-50, 50% untuk ditabung dan 50% lagi untuk dipakai biaya bulanan. Nah, 50%-nya inilah yang baru dibagi untuk kewajiban dan kebutuhan, tidak untuk saving lagi karena savingnya udah 50% di awal. Nah, metode dibagi dua ini cocok banget kalau memang kalian punya target untuk menabungnya cepat banyak, atau punya target menabung yang memang harus cepat terselesaikan, dan juga sangat cocok untuk orang yang tidak mempunyai cicilan, karena kalau memang 50-50 ini kan betul-betul uangnya jadi sedikit banget yang dipakai untuk biaya bulanan. Jadi sangat dianjurkan kalau memang tidak punya cicilan. Tapi kalau punya cicilan, saran saya jangan pakai metode ini karena agak terlalu memaksakan. Selanjutnya metode yang kelima atau metode yang terakhir, yaitu metode bola salju. Metode ini adalah metode yang diperuntukkan untuk orang yang punya cicilan atau hutang setiap bulannya. Jadi dalam metode ini cara kerjanya adalah ketika kalian terima gaji, langsung sisihkan di awal uang untuk membayar cicilan itu. Berapapun jumlah cicilannya harus kalian sisihkan di awal. Nah, sisa dari uang yang sudah disisihkan untuk membayar hutang itulah baru kalian gunakan untuk biaya bulanan kalian seperti kebutuhan bulanan, terus menabung dan lain sebagainya selain hutang itu. Jadi, metode ini adalah metode yang digunakan agar hutang kalian cepat selesai, dan metode ini metode yang paling bisa membuat kita hidup jadi lebih hemat. Karena jika kalian udah terbiasa setiap bulan menggunakan metode seperti ini dan hutang kalian akhirnya lunas, maka pola membayar hutangnya diganti dengan pola menabung. Jadi uang yang biasa kalian sisihkan untuk membayar hutang, kalian alokasikan untuk ditabung, dan sisanya kalian hidup seperti biasanya aja lagi dengan sisa uang yang sudah biasa kalian gunakan untuk berhemat setiap bulannya. Jadi setelah hutang kalian selesai, tabungan kalian akan menjadi gendut kalau kalian udah terbiasa hidup dengan pola yang hemat seperti ini. Jadi inilah 5 metode cara mengelola uang yang bisa kalian gunakan setiap bulannya. Jadi kalian tinggal pilih aja nih metode mana yang sekiranya memungkinkan, mudah, atau bisa di-apply dengan kriteria kalian setiap bulan. Nah, nanti di video yang lainnya aku bakal kasih contoh masing-masing metode ini, bagaimana pola penerapannya di dalam pengaturan keuangan atau gaji kalian setiap bulan. Aku bakal kasih contoh di masing-masing video, satu-satu video untuk masing-masing metode pengaturan keuangannya ini. So, jangan lupa ditonton ini sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.